Kamu tahu nggak, kalau ada satu daerah di Indonesia yang literally jadi kabupaten terkaya di Indonesia mengalahkan Jakarta. Dan saking kayanya, harga barang-barang di sini tuh betul-betul mahal. Satu porsi nasi harganya 50.000 om. Nah, letak kabupaten ini berada di Sulawesi Tengah. Ya, namanya Morowali. Mumpung saya orang Sulawesi yang rumahnya nggak terlalu jauh dengan Morowali, ya ini jauh sih. Jadi saya rela nyetir 18 jam nonstop untuk coba bertahan hidup seharian di Morowali, sekaligus membuktikan seberapa mahal sih biaya hidup di sana. Oke guys, jadi saya baru bangun dan ya kita mau packing dulu karena paginya kita bakal berangkat ke Morowali 18 jam perjalanan. Jadi kira-kira sampai di Morowali jam 1 malam. Setelah jam 7 pagi meninggalkan rumah dan melintasi 3 kabupaten dan 1 kota, jadi kita sudah ada di Mangkutana. Ini adalah ujungnya Sulawesi Selatan. Kita sudah memasuki batas provinsi Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tengah. Jalanannya makelok-kelok. Terus lawan longsor di sini. Jadi harus stay safe. Dan ini masih jam 3, tapi kayak suasana mau maghrib. Dan setelah sudah puas melewati jalur ekstrim di batas antara provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah, tepat jam 1 malam tibalah saya di Bahodopi, Morowali. Bensinku saat ini mau habis. Dan kata temanku sih kalau di Morowali, kalau mau beli bensin itu tidak segampang di daerah-daerah lain. Karena kita harus bangun jam 3 pagi untuk ngantri biar kita dapat bensin. Nah, masalahnya saya itu baru sampai di Morowali jam 1 malam dan wajib bangun jam 3 malam untuk ngantri bensin. Jadi kita terlambat. Ya tapi tetap harus cari bensin daripada ndak bisa jalan mobil. Jadi ini sudah mau jam 4. Semoga ada bensin. Kalau nggak ada bensin, wah terpaksa kita harus beli eceran. Nah, eceran itu harganya mahal. Jadi antrinya Pertamina, lihat. Ini masih jam 3 pagi. Sudah antri. Dan seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lihat, tidak ada yang isi bensin. Sama sekali tidak ada pergerakan. Setelah pagi pun tiba, saya memutuskan untuk cari sarapan pagi. Dan sekalian mau tahu kalau harga makanan di Morowali ini semahal apa sih? Setelah cukup lama berkeliling, dapatlah saya warung Sinar Bone. Ini 10.000 om? 10.000. Oh iya, termasuk murah dek? Iya. Nah bilang orang kalau di Morowali katanya mahal. Dan katanya bapaknya sih kalau harga-harga barang yang mahal, biasanya barang-barang yang dijual dekat dengan perusahaan. Nasi kuning Morowali. Enak. Dan jujur di sini saya lumayan syok. Sekelas ayam dangkot dijual di Morowali kok bisa 10.000. Di sini saya juga berpikir mungkin harganya murah karena rasanya B aja gitu kan. Jujur di Wajo harga begini 15.000. Kalau dapat ayam ini 10.000 malah murah. Banyak lagi. Setelah sudah kenyang, saya coba melipir ke daerah yang dekat dengan perusahaan. Sekalian cari untuk makan siangku. Di sini saya dapat lagi nasi campur yang harganya bisa dibilang cukup standar. 10.000. Jadi kita pesan nasi campur. Wah, harganya 10.000. Jadi menurutku kalau di Morowali itu harga-harga makanan itu harga-harga normal yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Kayak yang tidak sesuai sama cerita-ceritanya orang lah, kayak biaya hidup di sana mahal. Menurutku sama-sama saja, kayak cuma yang membuat beda itu kayak bensin. Nah, bensin tuh harganya mahal karena produksi di sini mungkin agak kurang dan ya susah untuk ngantri. Jadi kayak harganya lumayan dikasih naik. Kayak makan perusahaan Morowali. Belum. Selain bensin yang cukup mahal, harga kos-kosan di Morowali ini bisa dibilang sangat mahal. Tapi kalau untuk harga makanan dan beberapa barang-barang lainnya, mungkin bisa dibilang harga-harga yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dan setelah sudah makan siang, di sini saya coba cari yang segar-segar. Soalnya menurutku di Morowali ini panasnya bukan main. Dan di sini saya dapat satu hal yang cukup unik. Soalnya selama saya eksplor daerah, saya baru saja dapat hal unik ini di Morowali. Jadi ada perempatan di Morowali yang pengaturan lalu lintasnya ini bukan diatur oleh lampu merah, tapi diatur secara manual oleh manusia langsung. Ya mungkin karena mobil perusahaan adalah mobil yang prioritas di sini. Jadi kita beli STLR dulu. STLR ini harganya 10.000. Setelah sudah cukup lama menunggu, akhirnya STLR ku datang. Setelah sudah cukup puas mengeksplor Morowali, saya pulang dulu untuk istirahat dan malamnya nanti lanjut untuk cari makanan yang bakal direkomendasikan sama temanku yang sudah lama stay di Morowali. Dan setelah malam pun tiba, diajaklah saya untuk makan makanan khas Sulawesi, yaitu coto. Kata temanku sih ini adalah warung coto yang sangat rekomendasi di Morowali. Dan di sini saya lumayan penasaran, seenak apa sih coto ini? Ini paru. Ini paru. Ini yang kuah. Sekte mana ini makan kuah ndak ada dagingnya. Mana? Hanya kuah seorang. Kita pakaikan jeruk nipis karena tidak ada jeruk nipis. Berarti bukan makan coto. Bismillah.
Nah, sekali. Kita coba sama lontong gulanya. Untuk coto labota ini adalah tipe coto yang kuahnya warna putih. Dan menurutku ini sangat rekomendasi karena rasanya enak. Dan harganya menurutku standar Morowali, harganya 30.000 gratis ketupat. Nah, berakhir sudah misiku untuk cari tahu seberapa banyak pengeluaran yang kita bisa habiskan satu hari full di Morowali. Dan untuk saya sendiri, saya habis di 60.000 belum termasuk sama bensin. Jadi bagaimana ekspektasi kalian tentang Morowali? Apakah semahal yang kalian pikirkan atau standar? Dan sebenarnya kalau untuk pengeluaran itu tergantung sama orang-orangnya. Ya, siapa tahu kalian mau singgah-singgah di tempat